نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, terima kasih Anda semuanya dengan datang di majelis ini. Sahabat semuanya, teman-teman, rekan-rekan, para guru, alim ulama, dimanapun Anda berada, yang kami muliakan, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang lancar, berkah, halal dan thayyibah. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah, dihindarkan dari berbagai macam musibah, bala, bencana. Saudara-saudara kita semuanya yang diberikan ujian oleh Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan ujiannya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saudara-saudara, teman-teman semuanya yang kami hormati, pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah, kita akan membahas tentang yaitu kerancuan akidah Salafi Wahabi, atau lucunya akidah Salafi Wahabi, di mana akidah ini sangat bertentangan dengan akidah sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya katakan sebagai akidah yang lucu, konsep yang lucu, karena akidah ini mengadopsi dari akidah Tritauhid, ya, Tritauhid yang itu tidak ada asal muasalnya, tidak ada sumbernya, baik dari Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW. Itulah makanya yang saya katakan sebagai hal yang sangat lucu dan sangat menggelikan. Bagaimana tidak, kelompok Salafi Wahabi ini mengklaim kelompok yang paling bertauhid, bahkan mereka mengatakan diri mereka sebagai kaum muwahhidun atau kaum yang bermanhaj salaf. Mengklaim akidahnya itu mengikuti akidah salaf, mengikuti akidah ulama terdahulu atau akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi faktanya tidak, sangat jauh berbeda, sangat menyimpang, bertentangan dengan akidah Rasulullah SAW. Jadi jika mereka kelompok Salafi Wahabi mengklaim sebagai akidah yang paling lurus, akidah yang paling murni, akidah yang paling bertauhid, tentu itu adalah sebuah kedustaan, sebuah kebohongan yang besar. Ya, mereka ini pandai untuk menipu kaum awam. Maka berhati-hatilah masyarakat kita semuanya, umat kita semuanya, mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah Salafi Wahabi, tidak terprovokasi oleh pemahaman mereka. Ya. Itu yang menjadi harapan kita semuanya, bagi kalangan ulama, kalangan sahabat-sahabat yang tentu paham tentang agama, yang alim tentu sangat jelas mengetahui bagaimana rancunya, bagaimana sesatnya akidah dari Tauhid buatan Salafi Wahabi, yang itu murni karya dari Ibnu Taimiyah. Di dalamnya ada akidah rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Ya, itu adalah hasil dari filsafat Ibnu Taimiyah. Ya, jadi aneh sekali dan sangat lucu. Mereka mengklaim kelompok yang paling murni tauhidnya, ya, sedangkan tauhid yang sekte yang lainnya atau ormas yang lainnya itu mereka katakan semuanya sesat. Ya, Sunni atau Aswaja, kemudian Syiah, kemudian Ahmadiyah, semuanya dikeluar
kelompok mereka semuanya sesat. Jadi mereka yang paling murni, suci, bersih, terhindar dari kesyirikan. Ya. Nah, ini kita akan membongkar itu semuanya, bahwasanya akidah mereka adalah akidah yang sesat. Kenapa akidah yang sesat? Karena akidah itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Akidah tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ditemukan dalam hadis Rasulullah. Jangankan untuk hadis yang sahih, hadis yang hasan atau yang dhaif saja, itu tidak pernah ada tentang konsep tritauhid atau trinitas tauhid. Jelas itu sebuah kesesatan atau penipuan yang berkedok bertauhid. Ya. Jelas mereka adalah kelompok khalaf, kelompok pendatang baru yang membawa akidah yang batil, akidah yang sesat, sudah sesat menyesatkan. Sudah paling bid'ah, membuat konsep akidah yang menyimpang dari pemahaman para sahabat Rasulullah, tapi mereka sering menunjuk kelompok lain sebagai ahli bid'ah. Jadi jelaslah kelompok yang gemar menuduh bid'ah, mereka lah yang sejatinya adalah ahli bid'ah. Yang gemar menuduh musyrik, sejatilah mereka yang memang musyrik. Ya, jadi jelaslah bahwasanya tauhid ini akidah uluhiyah, rububiyah, asma, sifat adalah sebuah bentuk kemusyrikan, ya, karena membagi Allah dalam beberapa bentuk, beberapa posisi atau beberapa fungsi. Ya. Kenapa mereka membagi itu, atau Ibnu Taimiyah hasil merenung itu membagi menjadi konsep tauhid ini karena kata Ibnu Taimiyah beserta para pengikutnya bahwasanya dikatakan orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu dianggapnya mereka bertauhid. Jadi orang yang kafir itu mereka katakan bertauhid, yaitu tauhid rububiyah. Sedangkan umat Islam ini bertauhid uluhiyah. Jadi sama-sama bertauhid. Jadi menurut mereka orang kafir ini belum bertauhid uluhiyah, tapi sudah dikatakan mereka bertauhid secara rububiyah. Di sini tempat penyimpangannya, bahwasanya kita tahu yang namanya orang kafir, orang musyrik itu jelas mereka selama hidupnya tidak pernah bertauhid. Ya, justru mereka adalah yang kesesatan yang sangat jauh, yang menyimpang, yang berbuat syirik. Itulah yang sangat bertentangan dengan akidah atau dengan ajaran tauhid. Bagaimana mungkin, atau dari akal mana, ketemu dari pemahaman yang mana atau dalil yang mana, kemudian orang yang musyrik atau orang kafir itu mereka katakan sebagai orang yang bertauhid. Ya, kami yang berakidah asma'i al-sunnah wal jamaah, sebutan Rabb atau ilah atau Allah itu ya sama saja, sama-sama Tuhan. Ya, sedangkan yang Rabb ini dalam bentuk Tuhan yang mungkin setiap pemeluk agama juga mengenal Rabb. Ya. Nah, dalam Islam baik Rabb maupun ilah atau Allah itu ya sama. Ya. Allah dengan Rabb itu sama. Sedangkan ilahnya umat Islam ya Rabbi atau Allah itu tadi. Ya, jadi tidak ada yang berbeda antara Rabb dengan Allah, sama-sama Tuhan bagi umat Islam. Makanya dalam doa ya Allahumma, ini mengindikasikan doanya menggunakan redaksi Allahumma ya Allah. Sedangkan Rabbana ya Tuhan kami. Jadi bagaimanapun ya tetap sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Jelas sangat rancu jika orang kafir dikatakan mereka bertauhid. Mereka sedikit pun tidak mengenal tauhid, bahkan mengingkari tauhid. Dan kita tahu misi dari Rasulullah, Islam datang itu dakwahnya di Mekah dulu sebelum hijrah, itu yang kampanyekan oleh Rasulullah adalah memperkenalkan tentang Allah yang wahdaniyah, yang esa, yang tidak bisa dibagi dalam bentuk jenis macam oknum atau
sifat atau wujud yang lainnya. Allah ya Esa tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dikatakan lebih dari satu. Nah ini maka ajaran tauhid ini ajaran yang paling pokok, yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Tapi kenapa kemudian kalau Salafi menganggap bahwasanya orang kafir atau orang musyrik ini mereka bertauhid? Mereka bukan dikatakan mereka ini bertauhid. Pada dasarnya mereka memang mengenal Allah atau tahu Tuhannya adalah Allah, pencipta alam semesta ini adalah Allah. Tapi mereka sedikit pun tidak pernah bertauhid, sedikit pun tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Dan mereka tidak bersyahadat. Nah, tentu mereka bukan Islam atau bukan Muslim. Maka sangat tidak pantas mereka dikatakan mereka sebagai kelompok yang bertauhid. Mereka tidak bertauhid, hanya mereka itu tahu bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah. Contohnya di dalam surat Luqman misalnya ada ayat yang ke-25. Ini redaksi yang mengatakan, ya redaksi yang banyak sekali sebenarnya di surat-surat yang lain. Redaksinya yang sikap ini ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya. Jadi kalau dikatakan kepada orang kafir, orang musyrik sebelum datangnya Islam, tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Siapalah pencipta langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan adalah Allah. Nah, dengan seperti itu, dengan mereka mengatakan Allah, bukan berarti mereka bertauhid. Sangat jauh sekali, hanya sekedar tahu Allah, tentang konsep Allah, tapi tidak menyembah Allah, tidak memberi ibadah kepada Allah, tentu tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Mereka hanya kenal nama pencipta alam semesta ini adalah Allah. Tapi mereka sedikit pun tidak pernah mentauhidkan Allah, tidak pernah menyembah Allah. Ya. Atau kalau mereka kaum musyrik itu menyembah Allah, tapi mereka tauhidnya tentu tidak bertauhid, ya artinya tidak murni tauhidnya, tentu akan rusak tauhidnya mereka sebagai kelompok musyrik. Ya, maka jelas di sini bahwasanya akidah dari tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah kemudian dipakai atau diamalkan, difahami oleh kelompok Salafi Wahabi adalah sesat atau batil. Ya, tauhidnya tidak diterima. Kalau rusak konsep tauhidnya sudah jelas, segala aktivitasnya, segala ibadahnya tentu akan sia-sia. Untuk itu bagi kita semuanya yang bertauhid dengan sifat 20, bukan membagi Allah dalam 3 jenis, 3 bentuk, tapi sifat Allah itu yang dari sekian banyak itu kemudian dikonsepkan menjadi 20 sifat ilahi, kemudian benar-benar murni mentauhidkan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Nah, itu diantara kerancuan kelompok Salafi Wahabi dalam memahami tauhid. Selain mereka ini adalah memahami konsep dari tauhid yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, ya juga mereka mensifati Allah dengan sifat manusia atau sifat makhluk. Itulah disebut sebagai paham mujassim atau mujassimah, ya menyerupakan Allah seperti makhluk atau memiliki isim atau memiliki raga. Ya, itu penjelasannya. Mudah-mudahan akidah kita, akidah Asy'ariyah atau akidah Asy'ariyah Maturidiyah terjaga dalam hidup kita, sehingga akidah kita tidak rusak, tidak tercampuri dengan pemahaman kesyirikan sebagaimana yang dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.